Oke teman-teman semuanya, ini adalah teknik trading gold atau teknik trading SAU USD atau bisa juga disebut dengan teknik trading forex sih. Dan ini adalah teknik trading andalan saya, teknik trading terbaik saya teman-teman. Dan di sini saya sudah entry selama 24 jam kurang lebih dan ini profit sekitar 400 sekian dolar ya, sekitar 6 jutaan. Ini dalam waktu dari hari kemarin sampai hari ini teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya. Dan kebetulan di XM sekarang itu sudah ada copy trading. Jadi kita itu bisa mengcopy dari para ahli strategi yang ada di broker XM. Caranya tinggal deposit lalu follow aja gitu. Nanti kita bisa mengikuti naik turunnya profit dan loss kita itu mengikuti trader yang kita ikutin seperti itu teman-teman. Nah, untuk informasi selengkapnya nanti teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kemarin itu sebenarnya saya sudah recording untuk, proses entry-nya, tapi malah kehapus. Aduh, ini ngeselin banget sebenarnya. Padahal ini tinggal jelasin aja loh padahal, tapi kok malah kehapus gitu. Ya udahlah ya teman-teman ya, saya jelasin aja seperti ini, mudah-mudahan tetap bisa dipahami. Kemarin pada saat saya ambil sell tuh sebenarnya saya record gitu, saya rekam, cuman kehapus. Jadi tahu-tahu udah seperti ini aja gitu teman-teman. Oke, ini adalah teknik trading yang mengandalkan candlestick dari time frame D1 ya. Jadi satu candlenya itu adalah satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari. Kita fokus ke 3 hari terakhir ini, yang sebelum hari ini. Jadi ini adalah hari ke-1, 2, 3 gitu aja ya. Hari ke-1, teman-teman, dia masih bullish. Dia masih bullish, artinya dominan penjualan masih terjadi di situ. Hari kedua, teman-teman, dia bullish ijo ya, yang ini ya, yang pin ini, bullish ijo, tapi dia nggak lebih tinggi dari hari kemarin. Coba kita perhatikan di sini ya. Ini adalah harga tertinggi hari yang kedua ini, 1, 2, 3, 4 lah ya, ini hari yang kedua. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada penerusan kenaikan harga di situ. Nah, hari ketiga ternyata malah dominan penjualan. Di sini nih sebenarnya ada pola pembalikan, teman-teman. Ya, makanya kemarin pas muncul signal sell, apa itu namanya, muncul candlestick merah itu langsung saya ambil posisi sell. Sebenarnya sesederhana itu sih teman-teman trading. Kalau teman-teman punya duit yang agak longgar, kemudian mau pakai lot yang standar, menyesuaikan sama modalnya, trading mengikuti candlestick D1 tuh enak sebenarnya teman-teman. Contohnya ya ini yang saya praktekin ini. Jadi ini hari yang pertama ini masih bullish ya, masih hijau. Artinya apa? Artinya dominan pembelian masih terjadi ya, dominan pembelian masih terjadi. Di sini dominan pembelian lagi, cuman nggak bisa lebih tinggi dari hari yang sebelumnya ya. Nah, kalau ini kan bisa lebih tinggi nih, ini ada tanda penerusan ya. Ini juga dari candle ini ya, candle ini naik ini lebih tinggi dari hari sebelumnya, tanda penerusan. Ini naik lebih tinggi dari hari sebelumnya, tanda penerusan. Di sini ini berhenti kan teman-teman. Ini kan lebih tinggi terus kan dari sini. Lebih tinggi, 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 berhenti di sini. Nah, kalau memang dia masih mau lanjut naik, dia akan modot ke atas, modot apa sih? Dia akan candlenya muncul ke atasan, lebih tinggi lagi. Artinya di situ itu orang-orang masih banyak yang berani beli di harga yang lebih tinggi. Ternyata tidak kemarin teman-teman. Setelah berhari-hari saya amatin, itu candle ini terhenti di sini. Ya artinya volume pembelian itu mulai melemah. Nah di hari selanjutnya, disinilah saya ambil posisi. Ya ini ada volume penjualan yang mulai menguat. Tandanya apa? Candlenya merah. Kalau candle hijau, tandanya pembeliannya lebih besar, volumenya. Candle merah, tandanya penjualannya lebih besar. Makanya saya ikutin sell di sini. Jebret. Nah, kalau dalam ilmu candlestick ini namanya apa ya? Ini mirip seperti doji ya. Doji pin atas bawahnya sama, hampir sejajar, sebelahnya buka turun. Ini signal sell. Sebenarnya seperti itu ya. Karena memang para analis itu dulunya merumuskan nama-nama candle, mereka melakukan penelitian secara mendalam. Ya, tapi kalau saya amatin dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, sebenarnya di setiap candlestick itu pasti ada artinya. Seperti yang saya jelasin tadi teman-teman ya. Ya, di sini mulai berhenti untuk lebih tinggi ya. Artinya di sini mulai sejajar dan di sini ada volume penjualan mulai terjadi. Makanya saya ambil sell. Ya, kalau dalam ilmunya candlestick seperti ini ya, atas bawahnya ujungnya sama, sebelahnya buka turun itu juga sinyal sell. Tapi kalau
trading dengan candlestick itu biasakan kalau saya ya, itu pakai H4 minimal D1. H4 D1 itu bagus teman-teman. Apa ya, akurasinya lumayan tinggi. Coba kita ambil contoh di sini ya teman-teman, ambil contoh di sini, hari kemarin dan hari ini dia bermain-main tertekan teman-teman, di sini. Ini nggak naik, nggak turun, tertekan aja di sini. Tapi ini, di sini ini artinya masih dominan penjualan, masih merah kan ini. Tapi kalau dia sudah naik dan lebih tinggi dari hari kemarin ya, naiknya nyampe sini ya, naik ada break ke atas. Nah, ini signal buy kuat di sini. Kalau selama masih di sini nih belum bagus untuk entry. Setelah ini ya, kalau saya kan udah masuk di sini. Ya, ini kan ini posisinya tertekan teman-teman. Kalau posisi seperti ini ya nggak bakalan saya buy. Nggak bakalan, karena ini tertekan di bawah hari kemarin dan posisinya cukup tinggi loh ini, nggak bakalan saya buy di situ. Kecuali dia break ya, dia bisa lebih tinggi dari hari kemarin, oke itu signal buy hidup di situ. Itu pakai candlestick seperti itu. Makanya kalau dalam kondisi seperti ini sebenarnya teman-teman, ini kalau saya ya, ini saya cenderung sell. Kalau misalkan belum masuk ya, SL-nya ada di atas ini, agak ini. Jadi SL-nya di tempat SL sekarang. Agak telat ya kalau sell sekarang. Mungkin targetnya agak di bawah kayak gitu. Nah, oke teman-teman seperti itu. Kenapa saya cuma pakai candlestick? Ini trennya nggak ada apa ya namanya? Trennya tuh nggak ada resisten di sini. Ini all time high. Jadi titik ketinggian baru ya. Coba dilihat nih sebelah kiri nih, nggak ada resisten sama sekali. Jadi saya cuma patokan candlestick mau nggak mau. Nih ya dari tahun 2002. Nah itu saya antri tuh di ujung banget. Sellernya di ujung banget. Mantap ya. Saya nunggu-nunggu sebenarnya teman-teman untuk ngambil posisi sell di SAU USD ini. Ini di bulan Maret saya buat video teman-teman. Saya nunggu-nunggu, kenapa ya, kok nggak muncul-muncul tuh candle merah. Jadi saya dari sini itu kelihatannya udah mulai agak ini nyari-nyari peluang. Ini kan break dari sini ya. Oke, ini break dari sini. Ini meskipun nyampe resistance sekali lagi, kalau belum ada candlestick merah di D1, saya nggak bakalan berani jual. Ya, itu ya. Ini pas nyampe resistance ini, candlenya kok hijau mulu gitu hariannya. Heran saya. Ini ya pas nyampe sini, ini kok susah diatur ini kenapa sih? Pas nyampe sini ini dia hijau, bahkan break. Nggak ada peluang sama sekali di situ. Nah, pas nyampe sini juga sama teman-teman kemarin itu. Jadi saya tuh merhatiin, saya mau ambil posisi itu sampai nunggu berhari-hari. Yang benar seperti itu menurut saya. Jadi trader itu harus nunggu. Nah, di sini pun sama. Waduh, udah nyampe resisten lagi nih. Mana nih signal sell-nya? Nggak ada, nggak ada. Setelah dia break naik ke atas, di sini signal sell-nya hidup gitu ya. Ini pin sebelahnya buka turun. Ini signal sell hidup di situ, teman-teman. Jadi itulah proses menunggu selama. Jadi saya nggak entry di SAU USD itu hampir 2 mingguan, teman-teman. Hampir 2 mingguan. Lah orang kayak gini gitu, trending. Saya mau masuk buy udah telat, teman-teman. Kayaknya saya buy di daerah sini aja kemarin di video yang lama. Saya buy cuma ngambil berapa hari, udah ya habis itu kepentok di sini. Ternyata di sini ada signal yang cukup kuat. Nah, pas trending di sini, teman-teman, saya merasa udah telat. Oh, ternyata tinggi banget ya. Ya udahlah gitu ya. Saya mendingan nunggu yang pasti-pasti menurut sistem trading saya. Kalau saya mau sell ya takut udah ketinggian, mau buy juga takut kalau saya mau sell takut masih trending, mau buy juga takut udah ketinggian, makanya saya nggak ngambil posisi 2 kali. Itu prosesnya 2 mingguan. Di sini nggak ada momentum, ya nggak diambil juga ya nggak ada momentum, akhirnya ada di sini. Ya, oke seperti itu ya teman-teman. Itu adalah sharing dari saya. Catatan pentingnya sebenarnya trading pakai candlestick D1 tuh enak. Pilihannya cuma 2 ya. Apakah ini forward, apakah ini kelanjutan harga nangkring di atas hari kemarin atau pembalikan kayak gitu aja kan. Karena kalau nggak naik kan turun kan. D1 itu enak sebenarnya. Kemudian kalau bisa itu dipadukan sama support and resistance karena memang di sini udah nggak ada resistance lagi ya terpaksa saya cuma pakai signal ini doang teman-teman. Ini merupakan salah satu signal sell ya. Catatan kedua ada pin ya, candlestick yang atas bawahnya ujungnya sama, sebelahnya buka turun itu signal sell-nya hidup di sini teman-teman. Ya, mulai hidup di sini. Tempat saya ambil entry ini mulai hidup signal sell-nya. Itu catatan penting kedua. Catatan penting ketiga teman-teman, pada saat nyampe resisten ya, meskipun nyampe resisten ataupun meskipun nyampe support ya, kalau candlestick-nya belum bentuk pola, saya nggak masuk. Itu. Jadi trader itu harus sabar nunggu. Kelihatannya kata-kata yang sepele tapi ini susah untuk dipraktekkan kalau nggak terbiasa. Contoh ini misalkan turun sampai sini, sampai di support, ya udah turun jauh sampai di support, sama kayak ini, udah naik jauh sampai di resistance, tapi belum ada signal dari candlestick-nya untuk putar balik kayak gini. Ya udah belum tak ambil juga nanti, misalkan kayak gitu teman-teman. Nah
alhamdulillah ini setelah penantian sekitar, 2 minggu akhirnya dapat juga nih bocah ya akhirnya nongol juga ya di SAU USD ini teman-teman. Oke ya sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat sih. Karena memang di sini saya nggak menggunakan bahasa seperti umumnya para trader ya, karena saya lebih ke gimana ya, kayak otodidak gitu sih. Maksudnya lebih sering otak-atik sendiri daripada belajar pakai bahasa orang lain tuh dulu mumet teman-teman. Bahasanya banyak yang pintar-pintar mereka, jadi saya agak mumet. Saya lebih seneng otak-atik sendiri, terus ketemulah beberapa, ternyata namanya seperti itu gitu, kalau disebut di channel lain saya nggak peduli gitu. Yang jelas cara saya trading seperti tadi ya teman-teman. Oke ya, sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang tanyakan aja di kolom komentar. Meskipun kadang balasnya telat, tapi biasanya tak balesin. Seminggu sekali tak sempetin kayak gitu teman-teman.